Memang makhluk di situ tidak menyukai sesuatu yang kotor. Sebagian pendaki yang kenal saya adalah orang yang paling keras dengan urusan sampah. Sampahnya menggunung, dibikin konten sama anak-anak pendaki, akhirnya viral waktu itu sampai ke seluruh Indonesia. Dempo adalah gunung terkotor. Pesan nenek moyang kami, dek tahu ngiloi, jangan merusak jadilah, kata nenek moyang kami. Artinya kalau tidak bisa memperbaiki sesuatu, jangan menambah kerusakan, itu sudah sangat cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Surono di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Alhamdulillah, hari ini ngobrolnya saya bakal sangat akrab-akrab ria nih, karena yang kami ini didatangi oleh, ini sebenarnya sih bukan tamu sih, karena sahabat ya, dulur lah yang datang ke rumah lah, jadi ngobrolnya ngobrol santai. Kita sapa yuk, Ketua Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia Sumatera Selatan, Aan Syahar. Yuk. Sehat Om? Alhamdulillah, selamat malam. Malam-malam, jadi kalau malam-malam paling ngopi. Kopi ini Om dari Kopi Ape Stana. Ini kopi kan legendaris ini ya. Sekarang beliau buka cabang di depan Rumah Kebaikan. Serba sponsor Om. Lukisan ini dari Om Yos Rizal. Oh iya. Yang sekarang lagi buka galeri di Transmart. Tapi kita walaupun ngobrol santai, ada lah isinya dikit. Santai tapi berisi. Santai tapi berisi. APGI. Ya. Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Berarti ini memang resmi dan di Indonesia ada? Memang resmi. Oke. Ini asosiasi yang memang didirikan untuk mewadahi profesi, bukan hobi. Iya. Bukan hobi. Bukan hobi. Nah, jelaskan dulu Bella, biar kami ini nanya nih. Pendakian gunung dulu itu cuman dilakukan oleh anak-anak pencinta alam saja, anak-anak organisasi pencinta alam, mahasiswa pencinta alam, dan dianggap kegiatan yang hanya menghabis-habiskan waktu, kegiatan yang sia-sia dulu. Dulu ya? Dulu. Oke. Tiba di suatu momen, dia menjadi suatu industri pariwisata. Kapan momen itu? Titik tolaknya di 2015. Ketika ada film, salah satunya ada film 5 cm. 5 cm. Film itu membuat titik balik dunia pendakian gunung. Ya, gara-gara film itu menceritakan suatu keindahan gunung, menceritakan pendakiannya waktu itu, akhirnya tertrigger lah. Seluruh orang yang menonton film tersebut melakukan pendakian gunung. Akhirnya tidak tercover, banyaknya korban kecelakaan di gunung waktu itu. Oke. Nah, ini kecelakaan itu karena memang terdata ya? Ada kecelakaan terdata. Kalau di Jawa, pendakian gunung itu kan didata namanya. Apalagi di gunung-gunung yang sudah berstatus taman nasional. Didata. Ada SIMAKSI namanya, surat izin masuk wilayah konservasi. Jadi APG ini berdiri di tahun? Di tahun 2016. 2016. Ya. APG ini berdiri, salah satunya adalah keprihatinan. Waktu itu banyak pendaki gunung, orang-orang yang mendaki gunung, bukan pendaki gunung. Orang-orang awam yang mendaki gunung tanpa pengetahuan, asal mendaki akhirnya berkorban nyawa. Banyaknya nyawa waktu itu, sampai Gunung Gede pun sempat hampir 50 nyawa dalam 1 tahun. Waktu itu. Tahun 2015-2016. Dan ketika didirikan memang memiliki konsep untuk untuk profesional, untuk mewadahi profesional. Jadi legend-legendnya pendaki Indonesia, senior-senior kita di Wanadri, di Mapalawi itu membuat konsep bahwa pendakian gunung ini menjadi suatu tren baru, menjadi alternatif profesi. Maka pendaki-pendaki gunung yang sudah punya basic, punya keilmuan mendaki gunung, itu direkrut untuk menjadi pemandu, untuk menjadi guide. Ini info terbaru kalau menurut saya, kalau saya pribadi ya, pengunjung ruang tamu ya. Berarti asosiasi pendaki gunung ini di pusat ada, di setiap provinsi ada? Di setiap provinsi ada.
Emang setiap provinsi ada gunung? Kita tidak harus punya gunung. Jakarta tidak punya gunung. Tidak punya gunung ya. Tapi Jakarta dikelilingi oleh gunung-gunung. Bogor, Cirebon, dan segala macam di seputaran Jakarta dikelilingi gunung. Dan kita pemandu gunung bukan hanya ruang lingkupnya bukan hanya pendakian gunung, tetapi wisata yang ada di gunung. Sekarang kayak gini, tolong kasih pencerahan lagi nih, Om Aan. Berarti untuk masuk ke dalam pengurus APGI ada tahapan seleksi? Bukan pengurus, tapi anggota. Anggota, ya, anggota. Jadi, gimana? Untuk menjadi seorang anggota APGI, harus disertifikasi dulu. Jadi, kompetensinya itu harus diakui dulu oleh negara, dalam hal ini BNSP. Wah. Nah, jadi kita harus melalui proses sertifikasi dulu, lulus sertifikasi, baru boleh jadi anggota APGI. Wah, dan ini benar-benar berarti kayak Om Aan dengan teman-teman ada sertifikasinya. Memegang sertifikasi dari BNSP berlambang burung Garuda, sama kayak SK pegawai negeri. SK pegawai negeri. Tapi yang jadi masalah tidak bisa digadaikan ke bank. Atau bisa? Di beberapa daerah kabarnya bisa. Jangan-jangan punya Om Aan sudah digadaikan ya. Kita kembali lagi ke pendakian gunung. Om Aan kan sudah tapi nanti dulu. Banyak tidak anak-anak Mapala yang tergabung di APGI? Banyak. Ya banyak. Anggota APGI itu rata-rata masih paling banyak anak-anak Mapala. Satu. Kedua adalah warga-warga lokal di sekitaran gunung yang jadi anggota. Nah, jadi waktu 2018, 2019 sampai 2020 itu Kemenpar memang mengadakan membuat target untuk APGI itu mensertifikasi 1000 pemandu gunung. Tapi benar tidak aman setelah APGI ini ada ya pengunjung, kecelakaan di gunung menurun? Kecelakaan di gunung alhamdulillah menurun. Yang memang memakai jasa pemandu gunung. Ini yang harus ditegaskan pengunjung ruang tamu. Gunakan jasa pemandu gunung demi keselamatan. Kita bicara soal pendakian gunung. Om Aan dari tahun berapa mendaki gunung? Mendaki gunung dari tahun 96. Dari tahun 96. Saat di gunung. Waktu itu masih sudah di Palembang sih. Sudah di Palembang. Ya, sudah di Palembang. Stay sudah di Palembang ya. Sudah di Palembang. Lagi kuliah atau gimana? Lagi tamat SMA waktu itu. Tamat SMA. Gunung yang pertama daki? Gunung Dempo. Gunung Dempo. Oke. Itu sendirian? Masih dengan teman-teman? Sama teman-teman, bertiga waktu itu. Oke, ini menarik nih pengunjung. Kita mau ngulik soal pengalaman beliau dalam mendaki gunung. Karena saya tahu persis bagaimana sepak terjang beliau dalam hal mendaki gunung sampai terakhir katanya sering membantu orang-orang dari luar ya untuk mendaki gunung. Ya, orang-orang dari luar, orang-orang tua. Maksudnya orang-orang yang umurnya sudah mapan. Sudah mapan, ya udah cukup lah ya. Sama anak-anak, membantu anak-anak. Itu mereka menghubungi langsung Om Aan atau? Ada yang menghubungi langsung, ada yang memang dari teman-teman pemandu lain. Om, kita ada tamu nih mau ke Dempo, tolong dihandle. Apa aja yang disiapkan oleh Om Aan? Seluruhnya, tergantung permintaan tamu. Ya. Kalau tamu itu cuma minta jasa mengantar saja, maka kita fasilitasi mengantar. Coba jelaskan semuanya itu apa? Kalau fasilitasinya minta arrange pendakiannya, kami mau mendaki gunung, siapkan semuanya. Maka kita menyiapkan seluruh kebutuhan apa itu? Pendaki itu dari itinerary. Apa itu itinerary? Itinerary itu adalah jadwal pendakian. Berapa hari, jam per jam, waktu per waktu, terus kebutuhan logistik, kebutuhan konsumsi, kebutuhan peralatan, semuanya disiapkan. Nah, terus baru pendakinya dari mana kita jemput. Misalnya dari luar kita jemput dari bandara, berangkat ke Pagar Alam. Dari Pagar Alam sudah disiapkan penginapan, bisa hotel, villa atau base camp. Itu Om Aan semua? Ya. Semuanya. Sampai dia naik, turun lagi? Sampai dia naik, turun lagi. NO programnya di mana? NO program bisa di Pagar Alam, bisa juga di bandara. Tapi kan Om Aan kan perlu kru juga tuh. Kru sudah siap di Pagar Alam. Kru selalu standby? Selalu standby. Itu berapa Om?
Apa? Berapa? Menarik. Kalau untuk gimana nih? Untuk harganya gimana? Untuk nominalnya itu nominal rata-rata seorang pemandu, seorang guide wisata. Nominal rata-rata. Oh, pakai tarif sama? Sama. Oke. Beda-beda dikit. Untuk di kita ya. Kalau pemandu gunung itu tergantung kesulitan gunung. Makin tingkat kesulitannya makin tinggi, maka bayarannya makin mahal. Dempo termasuk tinggi? Dempo termasuk biasa saja sebenarnya. Ya untuk awamaan biasa saja. Ya, enggak. Grade-nya grade itu, ya? grade Secara Indonesia. Ya, secara Indonesia. Oke. Jadi yang memang karena Dempo belum membutuhkan alat-alat pendakian, belum membutuhkan tali temali, askender, deskender itu belum membutuhkan. Tapi kalau ini pasti nanti di kolom komentar ada yang nanya nih, berapa benar sih budgetnya kalau full kayak gitu? Bisa nggak diomong ke sekarang? Atau nanti? Apa budget ini? Budget perlengkapan? Iya, pokoknya misal saya nih mau daki gunung, tolong siapkan semuanya. Taunya saya. Oh gitu. Budget tergantung fasilitas. Fasilitas bisa paling minim dan luxury bisa disiapkan. Ada paket-paketnya. Ada paket-paketnya. Mau paket luxury, mau paket bulan madu juga bisa. Waduh, ini paket bulan madu. Berarti gini aja deh, mungkin agak sulit Omaan untuk mengungkapkan angkanya. Jadi kalau nanti ada yang berminat dari ruang tamu Rumah Kebajikan, Rumah Kebaikan ini, hubungi langsung Omaan. Nanti DM saja di podcast ini. Omaan, selama mendaki gunung mana yang tersulit? Gunung yang tersulit, seluruh gunung itu mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri. Kesulitan tiba itu bukan karena trek atau gunungnya, tapi kesiapan diri kita dalam pendakian gunung. Kalau semuanya kita siapkan dengan baik, safety prosedurnya memang kita siapkan, seluruh pendukung, sarana pendukung disiapkan. Semuanya bisa kita jalani mendaki gunung itu dengan tenang, nyaman, menyenangkan, happy. Tapi ada kan pasti pengalaman yang paling wow, mendebarkan. Pengalaman paling mendebarkan itu kalau pengalaman pribadi itu dari faktor luar sebenarnya. Kita bawa tim, kemudian ketemu tim lain yang lagi sakit, atau aku sama kawan-kawan lagi ndaki, ketemu pendaki lain yang sedang sakit atau sedang memiliki kekurangan-kekurangan yang harus, karena ketemu kita yang memenuhi. Gitu. Itu apa ya? Suatu kewajiban untuk sesama pendaki gunung. Itu suatu panggilan sebenarnya, bukan kewajiban. Karena kita dididik korsa seperti tentara. Ketika menemukan pendaki lain yang sedang kesusahan, maka ada panggilan untuk sama-sama menanggung kesusahan, lepas dari kesusahan tersebut. Apa nih pengalaman menolong orang yang... Pengalaman menolong orang pernah waktu itu bukan memandu sama anak-anak mapalaku waktu itu. Kami turun dari pendakian Gunung Dempo, ternyata center ini ada di satu tas tersendiri, dan yang bawa tas ini sudah duluan ternyata. Sudah duluan. Jadi aku, karena kebiasaan aku pegang senter di badan tak pernah lepas. Aku kalau naik gunung itu di badan aku ada 3 senter. Ya, itu tidak pernah lepas. Senter kepala 1, hand center itu ada 2. Ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil. Mau siang, pagi, sore, malam itu nempel di badan. Nah, kenapa sampai 3? Ya, kenapa tuh? Itu untuk antisipasi. Pertama, kalau yang satu rusak. Kedua, kalau teman kita di sebelah tidak bawa senter. Nah, aku selalu antisipasi itu. Itu sebalik tadi cerita tadi. Yang punya senter pergi. Nah, aku punya senter. Waktu itu senter yang hidup itu cuma 1. Aku punya tim adik-adik Mapala itu sekitar 10 kalau nggak salah. 13 waktu itu. Nah, ketemulah pendaki lain bertiga tanpa senter. Waktu di Gunung Dempo ada mata air 1 kalau zaman dulu. Kalau sekarang orang nyebutnya shelter 1. Kalau dulu belum ada yang nyebut itu shelter 1. Tanya itu mata air 1. Mata air 1. Nah, sebelum mata air 1 ketemulah adik-adik pendaki ini. Kak, masih jauh dak pintu rimba katanya. Aku bilang, kalau kamu lari
sebelum gelap kamu udah sampai di pintu rimba. Kami ikut kakak, katanya. Akhirnya ikutlah. Tibalah gelap hari itu. Tiba gelap, aku tanya senter mana? Ternyata senter sudah dibawa kak di situ. Senter itu cuman aku sendiri yang pegang. Untuk 16 orang. 16 orang? Untuk 16 orang. Jadi kayak tukang parkir lah kita pada hari gelap itu. Pada hari gelap itu menuntun 16 orang turun itu seperti tukang parkir. Kita maju dulu, senter diarahkan ke belakang, yuk maju. Setelah lewat semua, aku maju lagi duluan sampai ke jarak yang lumayan bagus, suruh maju lagi, maju. Sampai akhirnya jam-jam 10 malam baru tiba di. Berapa jam? Kalau jam sih tidak terlalu lama, mungkin sekitar 10 jaman lah dari atas. Cuman karena startnya udah lumayan siang, jadi sampainya itu kemalaman gitu. Itu resikonya kalau menurut Om Aan ketika hal itu tidak dilakukan dengan baik bisa jatuh ke jurang kan. Dempo sebelah kanan jurang, sebelah kirinya hutan rimbun, ada kiri kanan jurang semua. Seperti itu. Wow, 16 orang dan akan mempertaruhkan nyawanya di satu orang yang megang senter. Iya, gitu. Wow. Setelah itu apa respon mereka sampai di tempatnya? Setelah sampai karena sudah kecapean semua kan dia langsung suruh bersih-bersih, bikin makan karena posisi sudah lapar semua kan. Bikin makan, yang utama itu perut harus kenyang sebenarnya. Ketika perut kenyang, maka emosi akan stabil. Wah, ini sudah agak seram nih. Kita ngopi dulu, Pak. Ceritanya sudah agak-agak masuk ke horor-horor ini. Bicara soal hal-hal horor, mau nggak mau ini kan gunung kan identik dengan hal-hal mistis ya. Apalagi kita tahu lah, walaupun kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan makhluk-makhluk itu ada. Cerita dong Om. Soal itu gimana? Ini cerita apa jadinya? Cerita mistik atau apa? Jadi bukan mistik, tapi pengalaman spiritual lah. Pengalaman spiritual. Ya. Di mana-mana kita itu kan hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Iya. Nah, kenapa di gunung sering terjadi, sering dijumpai kejadian-kejadian bergesekan dengan frekuensi makhluk tak kasat mata itu? Karena memang energinya di situ memang masih terasa. Belum banyak manusia, belum banyak bangunan-bangunan, masih pohon-pohon rindang yang katanya memang tempat-tempat yang nyaman untuk ditinggali oleh makhluk-makhluk tersebut. Kita manusia bertamu ke situ sebenarnya kan. Mereka yang tuan rumah. Itu. Terkadang kalau di Dempo banyak mitos-mitos. Mitos pertama adalah wanita, perempuan yang sedang bulanan tidak boleh mendaki. Secara medis itu memang dianjurkan tidak mendaki. Secara medis ya? Secara medis, tapi secara mitos memang makhluk di situ tidak menyukai sesuatu yang kotor. Seperti itu. Tidak mau mendengar kata-kata kasar, kata-kata takabur, sombong, ngomong kotor. Nah, biasa kalau di Dempo sering kejadian seperti itu, yang ngomong kasar, ngomong kotor itu kejadian. Bisa jadi sakit, bisa jadi nyasar. Nyasar itu muter-muter aja, muter-muter. Misalnya dia turun, harusnya sudah sampai pintu rimba. Nah, di pintu rimba ini kalau turun ke jalan batu, jalan mobil, itu sebenarnya 10-15 menit nyampe. Nah, banyak teman-teman itu yang hanya mutar-mutar, dia nggak ketemu jalannya. Ketemu jalannya sampai subuh. Padahal sudah keluar dari hutan kan, sudah di pintu rimba. Sampai subuh. Kadang kan nunggu ada orang yang lain lewat, baru orang lain yang nunjuk, karena itu jalannya. Gitu. Nah, mungkin selain aku, teman-teman di Palembang banyak yang mengalami hal seperti itu. Tapi memang berakibat langsung ya, ngomong kotor, sombong, ataupun berakibat langsung. Dulu aku ada pengalaman, aku bawa bayiku nih naik gunung. Waktu itu aku dari Mapalaku ada
3 orang, dari Unsri ada 1 orang, dari IPB ada cewek nih, dari Mapala IPB Bogor, ada cewek. Nah, waktu itu kami mendaki melalui jalur Jarai. Jalur Jarai ini belum ada jalur pendakian gunungnya. Ada jalur mendaki gunung, tapi untuk dipakai biasanya orang berburu, warga lokal berburu burung, mengambil kayu dan segala macam. Nah, sampai di suatu titik sebelum masuk hutan ada sungai. Ada sungai, dia tanya, udah mandi wajib belum? Baru selesai bulanan kan? Iya, sudahlah. Dimpo loh ini, sudah ada apa-apa lah, masa masih percaya kayak gitu? Kata. Nah, yang terjadi apa? Settingan itu, rencana itinerary itu, pendakian itu 12 jam sampai. 12 jam, start pendakian itu sudah sampai ke puncak. Alhasil, di hari keempat kita baru sampai ke puncak. Waktu itu. Apa kendalanya? Kendala tidak ketemu jalur pendakian. Padahal yang kita jalani cuman jalan yang itu. Kita bawa satu. Tapi Om sering sudah lewat situ kan? Kalau lewat situ waktu pertama kali. Tapi kita ajak orang yang sudah pernah lewat situ. Warga lokal yang sudah pernah lewat situ. Dan memang benar-benar hafal jalan situ. Cuma dan sepertinya tidak nyasar, hanya mungkin melambat sepertinya. Melambat. Wow, ini sudah saya bisa membayangkannya. Berarti dalam hal apa ya? Dalam hal seperti itu percaya tidak percaya, tapi itu kejadian. Nah, jadi di hari ketiga itu Kang Tris ini nyuruh berhenti jam 2 siang. Kita berhenti di titik ini. Kawan-kawan yang lain sudah disuruh mangkas ilalang dan pohon-pohon, buka tenda di situ. Aku ke atas, kamu tunggu sini, baru jam 2 siang. Aku ngomong ini kan baru jam 2 siang. Ya kita ngecamp katanya. Wow. Ya udah, buka tenda. Aku bawa bayi dong waktu itu. Bawa bayi, mulai terasa mau panik ini. Bawa bayi. Sudah hari ketiga, belum tahu kapan sampai. Mau turun 3 hari dong turun. Waduh, iya 3 hari bayangkannya, Allah. Turun 3 hari kan. Naik belum tahu kapan nyampenya. Tapi ya udah, kita bikin base camp, dirikan tenda, masak, makan. Beberapa jam kemudian Kang Tris turun lagi. Sudah aman, jalur ketemu. Besok pagi kita lanjut, kita istirahat dulu malam ini. Seperti itu. Wow. Nah, ini tidak terasa sudah 20 menit kita berbincang ini. Tapi saya masih penasaran. Bukan penasaran sih, saya ingin bertanya satu hal khusus ini. Tadi saya kan mendengar Om Aan bawa bayi. Saya tahu nih pengunjung ya. Om Aan ini dengan keluarga, dengan anak-anak, memang sangat menyukai mendaki gunung. Memang diajari atau memang ingin mereka meneruskan ini atau gimana sih? Sebenarnya enggak. Waktu bawa bayi itu ide istri sebenarnya. Wow. Waktu itu kami tim mau mendaki, karena kumpulnya di rumah, jadi kawan-kawan ngajak, yuk ikut bayi yuk. Ya udah ajak Kira ya, Kira masih Kira masih umur 2 tahun, umurnya 2 tahun waktu itu. 2 tahun. Ya, umurnya 2 tahun. Ya udah. Jadi Kira 2 tahun udah sampai puncak? Udah sampai puncak. Tahun 2011. Tahun 2011 itu. 2011. Terus adik-adiknya ngikut juga? Adik-adiknya kalau ke puncak belum. Belum ya? Tapi kalau camping, diajak ke pintu rimba, masuk ke hutan sedikit sudah. Apa tujuan Om Aan mengajak anak-anak juga untuk ikut? Pertama mengenalkan cinta alam sebenarnya, karena cinta alam itu sangat penting. Saya di Sumsel ini, sebagian pendaki yang kenal saya adalah orang yang paling keras dengan urusan sampah di gunung. Jadi semua orang tahu kalau ketemu Aan di jalur pendakian, sampah harus bersih. Saya berani menegur dengan keras di jalur pendakian. Kalau bawa sampah, bawa turun. Jangan pernah kamu buang di sini. Memang banyak pendaki yang seperti itu? Yang banyak. Orang yang mendaki. Saya nyebutnya orang yang mendaki. Iya, orang yang mendaki. Bukan pendaki gunung. Kalau pendaki gunung biasanya kesadaran tentang menjaga kebersihan lingkungan itu sudah terpupuk. Apa Om Aan sampai apa sih efeknya kalau sampah itu? Banyak.
Sampah itu pertama membuat pemandangan tidak estetik lagi. Oh iya. Pemandangan sangat. Gunung Dempo itu pernah viral tahun 2018 atau 2019. Kenapa tuh? Pernah viral. Sudah zaman sosmed kan waktu itu. Sampahnya menggunung, dibikin konten sama anak-anak pendaki, akhirnya viral waktu itu sampai ke seluruh Indonesia. Dempo adalah gunung terkotor. Oh, Dempo gunung terkotor. Waduh. Iya sempat. Yang sampai pemerintah Kota Palembang membersihkan, pemerintah Kota Pagar Alam gunakan helikopter apa untuk membersihkan? Enggak sempat pakai helikopter. Itu kawan-kawan pencinta alam di Pagar Alam waktu itu menginisiasi untuk membersihkan sampah yang ada di Gunung Dempo. Uniknya anak-anak pencinta alam ini hanya cukup dikomando, mereka siap datang dengan biaya sendiri. Dengan biaya sendiri, dengan logistik sendiri untuk bersama-sama membersihkan sampah di Gunung Dempo waktu itu. Dan tujuannya itu untuk sama tujuan membersihkan Gunung Dempo. Membersihkan Gunung Dempo. Oke. Nah ini udah di penghujung podcast, karena kita kalau lama-lama lebih baik kita bikin sesi-sesi khusus, karena saya ini sebenarnya sangat dekat dengan Oman, jadi bisa kita bercerita soal hal-hal yang spiritual tadi dalam sisi yang lain lah. Bagaimana pengalaman-pengalaman Oman ketika memasuki daerah-daerah yang bisa dikatakan jarang dijangkau oleh orang lah ya. Oke. Tapi untuk terakhir ini Oman, saya minta Oman memberikan beberapa nasihat ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan bagi entah kalau Oman nyebutnya pendaki pemula atau apalah untuk mahasiswa, bagaimana sih mendaki gunung yang aman, yang juga bermanfaat. Ayo Oman. Untuk para pendaki, orang-orang yang mau mendaki gunung, sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Perhatikan kebersihan lingkungan. Sampah tolong dibawa. Sampah yang diproduksi oleh para pendaki tolong dibawa kembali agar gunung-gunung itu tetap asri, tetap bersih, tetap indah. Ini adalah warisan dari anak cucu kita, bukan kita yang mewariskan ke anak cucu keindahan gunung dan keindahan alam ini. Kedua, kalau ingin mendaki gunung, persiapannya harus matang. Pertama, pengetahuan tentang pendakian gunung harus memadai. Perlengkapan standar, peralatan standar pendakian gunung harus cukup. Kemudian safety prosedurnya, prosedurnya harus terpenuhi. Dan tentunya kalau memang awam mendaki gunung, pakailah jasa pemandu gunung profesional. Seperti itu. Satu lagi, pesan nenek moyang kami, dek tahu ngiloi, jangan merusak jadilah, kata nenek moyang kami. Artinya, kalau tidak bisa memperbaiki sesuatu, jangan menambah kerusakan, itu sudah sangat cukup. Waduh, subhanallah, itu benar-benar nasihat yang sangat mendalam, bukan dari omongan, tapi itu adalah petuah dari leluhur kita. Kalau tidak bisa memperbaiki, minimal kita jangan merusaknya. Yang pasti, pecinta alam dimanapun Anda berada, masyarakat umum di Sumatera Selatan, keindahan alam, kelestarian alam adalah kewajiban kita untuk menjaganya, merawatnya, karena itu adalah warisan untuk anak cucu kita, bukan kita yang mewariskannya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Pak.